Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang dilapangkan, dimudahkan dalam setiap urusan, serta diampuni seluruh dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu amalan sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa. Banyak di antara kita yang meyakini bahwa sholat duha adalah pintu pembuka rezeki, penenang hati, dan penarik keberkahan hidup. Namun tanpa disadari, ada kesalahan-kesalahan kecil terkait waktu pelaksanaan sholat duha yang justru diam-diam dapat membuat rezeki terasa seret dan hidup terasa semakin berat. Sebagian orang merasa sudah rutin melaksanakan sholat duha, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Rezeki terasa stagnan, usaha tidak berkembang, hutang tidak berkurang, dan masalah hidup seolah datang silih berganti. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dan bahkan kekecewaan. Padahal, masalahnya bukan terletak pada sholat duhanya, melainkan pada cara, waktu, dan pemahaman kita dalam melaksanakannya. Sahabatku, waktu sholat duha bukanlah waktu sembarangan. Dalam tuntunan para ulama, sholat duha memiliki waktu yang jelas, yaitu ketika matahari telah naik setinggi tombak hingga menjelang waktu zawal. Namun yang sering terjadi, banyak orang melaksanakan sholat duha di waktu yang kurang tepat. Ada yang terlalu pagi, bahkan saat matahari belum sempurna terbit, dan ada pula yang justru menunda hingga mendekati zuhur dengan niat sekadar menggugurkan kewajiban sunnah. Melaksanakan sholat duha terlalu pagi, saat matahari baru terbit atau bahkan masih dalam waktu terlarang, dapat menghilangkan nilai keberkahan dari ibadah tersebut. Tanpa disadari, ibadah yang seharusnya menjadi pembuka rezeki justru menjadi amalan yang tidak sempurna. Akibatnya, doa-doa yang dipanjatkan terasa lambat terkabul, usaha terasa berat, dan hati pun mudah gelisah. Selain itu, ada pula orang yang melaksanakan sholat duha di waktu yang tidak ideal karena tergesa-gesa. Dilakukan di sela-sela kesibukan, tanpa kehusyukan, tanpa persiapan batin, dan tanpa pemahaman makna. Sholat duha yang seperti ini seringkali hanya menjadi rutinitas kosong, bukan ibadah yang benar-benar mengundang keberkahan dari Allah. Ketika ibadah dilakukan tanpa hati, maka dampaknya pun tidak akan terasa dalam kehidupan. Sahabat beriman, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Ketika waktu sholat duha kita abaikan atau kita salah pahami, maka salah satu pintu keberkahan itu perlahan tertutup. Bukan karena Allah pelit memberi, melainkan karena kita sendiri yang kurang adab dan kurang ilmu dalam menjalankan ibadah sunnah ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan waktu sholat duha yang sering terjadi adalah menunda-nunda pelaksanaannya dengan alasan kesibukan dunia. Banyak orang berkata, nanti saja sholat duha kalau sudah sempat. Namun hingga matahari meninggi dan waktu zuhur hampir tiba, sholat duha pun dilakukan dengan terburu-buru. Padahal, waktu terbaik sholat duha adalah ketika matahari mulai terasa panas, saat kebanyakan orang sibuk mengejar urusan dunia. Disitulah letak nilai pengorbanan dan keikhlasan yang besar. Ketika sholat duha dilakukan di waktu yang asal-asalan, bukan di waktu yang paling utama, maka nilai spiritualnya pun berkurang. Ibadah yang seharusnya menjadi bukti ketergantungan kita kepada Allah justru berubah menjadi formalitas. Tanpa disadari, hati menjadi lebih condong kepada dunia daripada akhirat. Kondisi inilah yang sering membuat hidup terasa berat, meskipun ibadah tetap dilakukan. Kesalahan berikutnya adalah melaksanakan sholat duha di waktu yang sebenarnya sudah dipenuhi rasa malas dan kelelahan. Ada orang yang menunggu hingga tubuhnya benar-benar lelah setelah bekerja, lalu sholat duha dilakukan tanpa kekuatan hati. Dalam keadaan seperti ini, sholat tidak lagi menjadi sumber energi ruhani, melainkan justru terasa sebagai beban. Ketika ibadah terasa berat, maka keberkahan yang diharapkan pun sulit dirasakan. Sahabat beriman, sholat duha sejatinya adalah bentuk tawakal setelah usaha. Ia bukan pengganti kerja keras, melainkan peneguh niat bahwa segala rezeki datang dari Allah. Namun ketika waktu duha digunakan untuk bermalas-malasan, tidur kembali tanpa kebutuhan, atau tenggelam dalam kesibukan yang melalaikan, maka makna tawakal itu perlahan hilang. Rezeki yang seharusnya datang dengan ringan justru terasa tersendat. Ada pula kesalahan lain yang jarang disadari, yaitu melaksanakan sholat duha hanya ketika sedang butuh. Ketika ekonomi sulit, sholat duha dikejar-kejar.
Namun saat keadaan membaik, sholat duha mulai ditinggalkan atau diakhirkan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa ibadah belum benar-benar lahir dari kesadaran iman, melainkan masih bersyarat. Ketika ibadah dilakukan dengan niat yang tidak konsisten, maka keberkahan pun tidak menetap. Sahabatku, hidup yang terasa susah seringkali bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kurangnya keberkahan. Keberkahan tidak selalu datang dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan hati dan kemudahan dalam setiap urusan. Sholat duha yang dilakukan di waktu terbaik, dengan hati yang hadir dan niat yang lurus, akan menjadi sebab turunnya keberkahan tersebut. Namun jika waktunya disepelekan, maka dampaknya pun akan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan Allah, kesalahan waktu sholat duha berikutnya adalah mengerjakannya bertepatan dengan waktu-waktu yang mendekati larangan. Ada sebagian orang yang tidak memahami batasan waktu dengan benar, sehingga sholat duha dilakukan saat matahari tepat di tengah langit, atau bahkan mendekati waktu zawal. Dalam kondisi ini, ibadah menjadi tidak maksimal, dan pahala yang diharapkan pun berkurang. Selain itu, ada pula kebiasaan melaksanakan sholat duha di sela-sela aktivitas yang penuh gangguan. Pikiran masih tertuju pada pekerjaan, ponsel tidak dimatikan, dan hati tidak benar-benar hadir dalam sholat. Waktu duha yang seharusnya menjadi momen dialog intim dengan Allah justru tercampur dengan urusan dunia. Ketika hati tidak fokus, maka doa-doa pun sulit menembus langit. Kesalahan lain yang sering luput disadari adalah menganggap sholat duha hanya sebagai alat untuk mengejar materi. Banyak orang berdoa dengan tuntutan, bukan dengan kepasrahan. Mereka menuntut rezeki segera, hasil instan, dan kemudahan tanpa ujian. Ketika harapan itu tidak segera terwujud, kekecewaan pun muncul. Padahal, rezeki Allah selalu datang tepat waktu, bukan menurut keinginan manusia. Sahabat beriman, hidup terasa sempit bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hati kita belum siap menerima. Sholat duha yang dilakukan di waktu yang tepat seharusnya melatih kesabaran, keikhlasan, dan rasa cukup. Namun jika waktunya diabaikan dan niatnya keliru, maka sholat duha tidak lagi menjadi sumber ketenangan, melainkan justru menimbulkan kegelisahan batin. Ada pula orang yang melaksanakan sholat duha terlalu sering menunda hingga waktu hampir habis, dengan alasan ingin mencari waktu luang. Padahal, keberkahan sering datang di saat kita mendahulukan Allah daripada urusan lain. Ketika urusan dunia selalu diutamakan, sementara ibadah ditunda, maka susunan prioritas hidup menjadi terbalik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat hidup terasa berat meski secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Sahabatku, sholat duha bukan sekadar jumlah rakaat, melainkan tentang adab terhadap waktu. Ketika kita menjaga waktu duha dengan baik, maka Allah akan menjaga waktu-waktu kita yang lain. Namun jika waktu duha sering diremehkan, maka jangan heran jika waktu terasa sempit, pekerjaan terasa menumpuk, dan hasil usaha tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kesalahan waktu sholat duha sejatinya adalah cerminan dari bagaimana kita memandang ibadah sunnah. Ketika ibadah sunnah diperlakukan dengan asal-asalan, maka dampaknya akan terasa dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Rezeki terasa seret, hati mudah gelisah, dan hidup seolah kehilangan arah. Padahal, sholat duha adalah hadiah dari Allah untuk hambanya yang ingin memperbaiki hidup. Ia adalah sarana untuk meluruskan niat, menenangkan hati, dan membuka pintu-pintu keberkahan. Ketika dilakukan di waktu terbaik, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sholat duha akan menjadi sebab datangnya kemudahan yang tidak disangka-sangka. Sahabat beriman, jika selama ini hidup terasa sulit meskipun sudah sholat duha, maka cobalah berkaca. Perbaiki waktunya, perbaiki niatnya, dan perbaiki adabnya. Jangan jadikan sholat duha sebagai pelarian ketika terdesak, tetapi jadikan ia sebagai kebiasaan mulia yang dijaga dengan penuh cinta. Ingatlah bahwa rezeki tidak selalu berupa uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, dan jalan hidup yang dimudahkan. Ketika sholat duha dilakukan dengan benar, maka semua bentuk rezeki itu akan hadir secara perlahan namun pasti. Sahabatku, jangan remehkan waktu. Waktu adalah amanah, dan waktu duha adalah salah satu waktu istimewa yang Allah sediakan untuk hambanya. Barang siapa memuliakan waktu duha, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Namun barang siapa meremehkannya,
maka jangan heran jika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk memperbaiki ibadah, meluruskan niat, dan menjaga adab kepada Allah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.